kejujuran, ketulusan, dan yang paling utama di militer yang saya yakini adalah kita tidak boleh berkhianat. Salah satu orang yang sangat mengidolakan Pak Oh Prabowo. ya, Nah, boleh dikata Prabowisme. Prabowisme. Ya, Prabowisme bukan berarti dia nanti jadi presiden, bukan. Jadi dari beliau, karena saya minta maaf ini sebelumnya mungkin pada seluruh masyarakat Maluku Utara, bukan berarti saya mau memisahkan diri dari Maluku Utara, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di acara Kopi Literasi Menu TV channel Timur Terpercaya. Hampir 30 tahun digodok, ditempah, didoktrin ilmu militer. Putra Taliabu, Maluku Utara malah lebih memilih resign atau pensiun dini dari satuan tugasnya sebagai pasukan Kostrat dan justru lebih memilih terjun ke kancah politik praktis. Siapakah dia? Di studio telah hadir Bapak Mislan Syarif. Assalamualaikum, Bung Mislan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Baik, selamat malam, Bung Sawal. Kapasitas Anda di DPR luar biasa memang. Makanya kita belum membahas masalah politik, tapi saya agak tertarik ingin mendengar tentang kisah Anda dalam dunia militer. Makanya itu saya belum langsung ke substansi. Saya ingin mendengar dan ceritakan bagaimana Anda memilih atau berobsesi sebelumnya di dunia militer. Oh iya, ya saya memang sejak kecil saya lahir di sebuah desa di Pulau Taliabu, tepatnya di desa Tabona. Kemudian saya sekolah di sana dan saya terinspirasi memang dari kecil ingin menjadi seorang militer ya. Iya. Kemudian saya sekolah dan menyelesaikan pendidikan SLTA dan kemudian saya masuk militer, seperti itu kira-kira awalnya. Kemudian saya seleksi, kemudian saya ditempatkan di Satuan Kostrat Lintas Udara di Brigif Lino 3 di Makassar. Itu tugas perdana di Makassar ya? Ya, di Makassar. Pasti dalam melaksanakan tugas sebagai anggota militer pasti ada suka duka ya? Ya. Ya, bisa ceritakan. Ya, tentunya ada suka duka dalam kehidupan militer itu kan. Yang paling utama itu adalah keikhlasan, adalah pengabdian yang paling utama di sana. Kemudian tentunya kejujuran, ketulusan, dan yang paling utama di militer yang saya yakini adalah kita tidak boleh berkhianat, baik itu kepada bangsa dan negara, ya, terutama kepada bangsa dan negara, kepada rakyat kita, kepada sesama teman, ya, dan loyalitas itu tegak lurus. Itu doktrin ya? Itu sudah menjadi doktrin ya? Ya. Dan doktrin itu sampai saat ini Anda bawa? Ya, saya berusaha untuk saya bawa itu karena itu sudah menjadi filosofi hidup saya. Menjadi ideologi hidup ya? Ya, bahwa dalam kehidupan itu kita tidak boleh kata yang tadi, yaitu menjadi pengkhianat. Jadi kalau kita tidak senang seperti kepada seseorang, ya katakan bahwa saya tidak setuju dengan pendapat Anda, saya tidak setuju dengan ini, saya punya mau seperti ini. Kita cari jalan penyelesaian. Tidak boleh manis di depan, kemudian di belakang kita jadi pengkhianat. Itu tidak boleh. Ya. Ini saya lihat di riwayat sepintas, ya, riwayat hidup Anda ini dalam berkarir di dunia militer hampir 30 tahun ya? Ya, 29 tahun 8 bulan. 8 bulan. Ya. Selama puluhan tahun itu pasti ada semacam historis atau sejarah. Karena pasukan Kostrat ini kan termasuk komando tempur ya? Ya. Komando utama salah satu komando utama tempur di Angkatan Darat. Karena ada beberapa, ada Kopassus dan satuan yang lainnya. Ya. Iya. Dan Anda lebih memilih untuk masuk di kesatuan ini ya, Kostrat ya? Pada saat itu kan kita diseleksi ya. Iya. Nah, diseleksi dan saya mendapatkan di situ, di Kostrat. Pernah bertugas di Timur-Timur? Saya pernah. Iya. Saya Satgas Raja Wali di Timur-Timur. Kebetulan komandan operasinya
yang sekarang jadi presiden dan menjadi ketua partai saya. Waktu itu Pak Prabowo ya, Iya, iya, iya. masih beliau masih kolonel dan mau jadi brigjen pada saat itu. Jadi waktu itu kami Satgas Raja Wali di Timur Timur. Timur. Ya. Setelah dari Timur Timur mungkin ada mutasi tugas kemana ke Oh daerah iya, lain? pada saat itu kebetulan kami mungkin yang paling sering tugas ya. Jadi saya setelah dari Timur Timur, kemudian pulang, kemudian ke Papua, kemudian operasi Papua, kemudian balik lagi ke Timur pada saat masa transisi itu. Iya, iya. Timur Timur mau merdeka sendiri ya. Kemudian setelah itu balik lagi ke Papua, kemudian saya lanjut ke darurat militer di Aceh. Iya, iya, Nah, iya. darurat militer di Aceh sampai tertib sipil sampai tsunami. Makanya saya 2 kali di Aceh, yang kali kedua itu tsunami dan sampai hampir waktu itu 18 bulan kita di sana, hampir 20 bulan Hampir ya. 20 bulan ya. Baru kami kembali ke home base lagi. Jadi seperti itu. Itu luar biasa. Artinya berarti ini Anda ini pasukan Prabowo ya? Ya, Raja Wali ya, Raja Wali. Ya, waktu itu Raja Wali kebetulan beliau yang menginisiasi terbentuknya pasukan waktu itu. Iya, Sehingga iya. kami ditampung di seluruh Indonesia, dipilihlah menjadi beberapa prajurit yang memenuhi syarat. Kemudian kami ditempa di yang sekarang Pusdikpasus itu. Iya, Pusat Pendidikan Pasukan di Batu Jajar. Iya. Setelah itu kami dilatih sedemikian rupa sesuai standar yang beliau inginkan. Kemudian kami dikirim ke daerah operasi di Timur Timur maupun pada saat itu Papua dan Aceh. Berarti pasukannya atau prajurit yang masuk terlibat dalam pasukan ini orang-orang pilihan ya? Ya boleh dikata seperti itu, karena memang kami dipilih dari satuan yang kami ada beberapa orang yang terpilih. Iya. Gitu. Dan mungkin bisa cerita Indonesia Timur tuh berapa orang yang terpilih waktu itu? Ya pada saat itu kalau dari kami yang bergabung ke sana itu 150 lebih ya. 150 ya? Ya. Waktu itu kami dari sekian ribu yang ikut seleksi, kemudian kami mendapatkan itu 100 itu. Tugas utamanya apa memang? Bisa ceritakan tugas utamanya? Ya pada saat itu kan kita operasi tempur ya. Iya, tempur waktu itu di Timur Timur. Jadi sekarang kan lebih banyak ke operasi teritorial, operasi sekarang lebih banyak ke operasi-operasi yang boleh dikata lebih dekat dengan rakyat. Mereka mengadakan pembangunan ya, seperti di Papua sekarang yang lagi berjalan operasi kayak HBMA sekarang ya, ada beberapa satgas. Kalau kami dulu memang operasinya tempur murni. Ya, kami memang tidak di perkampungan, kami memang pada saat Satgas Raja Wali Timur Timur itu di hutan. Tapi gitu. Dalam riwayat karir juga saya melihat bahwa Anda juga salah satu prajurit yang mungkin mengamankan ya atau menemukan pasien waktu itu ya, pasien COVID pertama ya. Oh iya. Iya. Coba jelaskan dulu, ceritakan dulu. Ya pada saat itu saya jadi danpos di Bongo. Ya. Daerah mana itu? Di daerah Jayapura, perbatasan Kabupaten Jayapura dengan Kabupaten Sarmi. Iya. Saya pada saat itu danpos di Bongo dan di sana kami lagi tugas, tiba-tiba ada fenomena COVID itu. Iya. Tahun 99 itu ya? Ya. Kan tahun 2009 kalau tidak salah. 2009, ya. Maaf 2009. Ya, yang pertama COVID itu. Iya 2009. Kemudian saya ditunjuk oleh pada saat itu Pangkol Op ya dan Rem dan waktu itu Dandim juga. Kebetulan saya dan pos situ saya ditunjuk untuk menjadi dan Satgas pintu masuk Kabupaten Sarmi, perbatasan antara Kabupaten Jayapura dan Sarmi. Nah, pada saat itu ada masyarakat kita, mereka mengadakan kegiatan agama di Makassar. Ya, pada saat itu dia pulang lewat Bandara Sentani. Iya. Kemudian mereka dicek, cek di bandara. Kemudian belum selesai tes pemeriksaan kesehatannya, si masyarakat kita ini pulang ke tempatnya di daerah Betaf. Ya, jadi dia melewati pintu itu masuk ya. Tiba-tiba pada sore hari kami mendapat petunjuk bahwa beliau positif COVID. Dan itu merupakan pasien pertama di tanah Papua, 001. Disebut
Malam itu juga kami pakai APH seperti robot itu, yang pakai ini semua menuju. Dan beliau kami ambil pada saat itu beliau lagi sholat subuh Masya di Allah. masjid. Iya, iya, Ya, iya. dia selesai sholat subuh, kita Pak, selesai beliau sholat subuh, kami lihat kita selesai semua sama-sama sholat juga di situ, tapi kita tidak mengadakan seperti kita tidak kasih kaget lah iya, iya, begitu. iya. Jadi setelah itu kita bilang baik-baik bahwa Iya, Bapak begini persuasif. tidak apa-apa, persuasif. Dan di situ juga kebetulan ada Pak Kapolsek pada Iya, saat iya, itu. iya. Pak Kapolseknya juga itu dibawa karena pada saat itu dia sempat jabat tangan katanya. Kan siapapun yang bersentuhan pada saat itu Saat itu memang harus jadi target, diperiksa. harus dibawa. Harus dibawa. Iya. Jadi siapa-siapa yang jabat tangan di dalam masjid itu semua dibawa. Terus yang menjadi pertanyaan setelah dibawa, apakah pasiennya itu begitu teridentifikasi positif ya? Apa sekarang beliau masih hidup? Masih hidup. Beliau masih hidup. Jadi dibawalah ke Jayapura, kan dulu ada tempat Iya, untuk di karantina ya, tuh. karantina. Jadi hidup. Ke sana juga dia sehat walafiat. Makanya dia sempat bilang, saya ini sehat Iya, iya, gitu. iya, iya. Tapi dalam hasil medis dia terkena COVID. Iya, positif Dia waktu pasien itu. 001 Tapi luar biasa, Papua. alhamdulillah sampai saat ini kalau Ah, masih berumur panjang berarti luar biasa itu. ya, jadi datang diobati. Karena itu saya berpikir pada saat itu karena saya pintu masuk ya, dan orang tiap hari datang, saya lihat kalau penanganannya tepat dan diikuti dengan apa yang dikatakan oleh para nakes Iya. ya, para dokter-dokter situ, saya kira tidak ada masalah. Bahkan Oke, dia sehat, Bung- disuruh olahraga. Bung Masang, saya kembali nih. Saya agak tertarik dan penasaran juga ini. Soal penghargaan, banyak sekali penghargaan ini nih, yang terpampang di depan dada. Oh iya. Saya bisa ceritakan ini. Oh ya, Dari sejumlah penghargaan yang paling istimewa yang mana? ya jadi kita militer itu kan saya melalui karir militer saya dari bawah ya, Iya. dari bawah. Jadi Waktu itu dari bawah pangkat apa waktu itu? saya prajurit 2. Kemudian berjenjang Jenjang. sampai Iya. Bintara, kemudian Bintara, ke ya. atas ya. Jadi dari bawah ya, luar biasa ya. Saya betul-betul merasakan bagaimana jadi prajurit di bawah Betul, itu. Dan betul. kemudian dengan ya kita berpikir dari mana saja, yang penting pengabdian bagi saya itu sama saja. Iya, Yang penting iya, iya. nilai pengabdiannya. Dan alhamdulillah dengan sendirinya naik pangkat dan akhirnya bisa sampai sekarang. Jadi yang lambang-lambang yang orang bilang wing ya, Iya, wing. itu semua bagian daripada kualifikasi. Iya, Kata komandan saya itu penderitaan. Ya, karena kita mengambil itu semua ada sekolahnya, Iya. ada pelatihannya. Kebetulan saya berada di Satuan Lintas Udara, jadi mulai dari para dasar, kemudian sekolah para ya di Batu Jajar, Oke. kemudian pandu udara, Iya. dan kemudian ada beberapa kualifikasi seperti Sanjak, karena kebetulan kami tergabung di Satgas Raja Wali, jadi Iya. harus mempunyai kualifikasi itu. Iya, iya, iya. Kemudian menembak sampai harus tingkat madya. Iya, iya, Nah, iya. itu semua berijazah itu. Iya, iya, Nah, iya. kemudian saya juga mengikuti sekolah scuba. Ya, selam bawah laut. Iya, iya. Ya, kebetulan saya juga mengikuti itu. Kemudian ada beberapa sekolah-sekolah yang lain. Kemudian intelijen, ya, intelijen dasar maupun intelijen madya Berarti juga. kualifikasi militer semua Anda lalui? Ya, hampir boleh dikata saya Hampir ada beberapa, banyak. Kalau tidak salah ada berapa? 14 kalau tidak salah. 13 luar atau biasa 14 itu. ya. Saya ya semua ya cukup lah bagi saya. Iya. Untuk bagi saya ya. Oke. Saya rasa untuk membekalikan, setiap orang harus membekali dirinya. Betul, gitu. betul. Jadi karena saya tahu bahwa saya ini berada di satuan tempur, Iya. satuan yang menuntut setiap saat kita harus siap untuk tugas, setiap saat siap dikerahkan kemana saja. Jadi saya harus juga menyiapkan diri saya untuk punya kemampuan itu. Dulu gitu. waktu bersama-sama dengan Pak Prabowo misalnya, itu bertempur juga? Ya, waktu itu kan Satgas Tempur pertama saya Iya. di Timur-Timur. Beliau yang pimpin? Ya, beliau sebagai komandan Satgas membawahi beberapa koden dan kosektor. Pangkat gitu. apa waktu itu beliau? Beliau pada saat itu kolonel ya. Kolonel ya. Kolonel. Tapi kolonel Dan tempur waktu itu juga. pecah bintang kalau tidak salah di sana. Oke. Brigjen. Oke, Bung Masran, ini saya kembali ke pertanyaan tadi ini. Ya, saya lihat ini bahwa penghargaan Anda ini banyak ini. Sekarang yang menjadi pertanyaan ini, dari sejumlah penghargaan yang paling istimewa, yang paling berkesan, menurut Anda, yang mana? Ya, yang paling berkesan mungkin sekolah pemburu ya. Iya, Di situ iya. ada pemburu ya. Karena memang sekolah yang kita setelah menyelesaikan pendidikannya, kita tidak pulang ke asrama. Kita tidak pulang ke home base, tapi langsung
ilmu yang kita dapatkan diadu di medan tugas. Oh iya, iya. Itu yang bikin saya berkesan. Kan ada sekolahnya seperti kita sekolah pandu udara, Iya, kita sekolah para iya, terjunnya. Kita habis terjun pulang ke asrama itu standby, iya, ya kan? iya, Atau kita sekolah yang lain seperti intelijen ya. iya. Kita sekolah kemudian kita pulang, atau scuba juga begitu. Tapi kalau sekolah kita mengikuti pendidikan pemburu ini atau disebut Raja Wali ini yang ada beberapa kualifikasinya di dalam itu, kita setelah selesai penutupan bukan pulang, langsung kita ilmu tadi kita diadu ke daerah operasi Oke, begitu. selama bertugas di militer ada pernah penugasan di luar negeri? Oh ada, kebetulan saya tergabung di Satgas Garuda 23B Iya, penempatannya di mana waktu di itu? Unifil di Lebanon. Lebanon. Ya di eh, di 833 ya, pos Iya. 833 di Lebanon. Ya, Berapa lama itu? kurang lebih 1 tahun di sana. Ya, 1 tahun, 13 bulan. Kebetulan saya timbang terima dengan Mas AHY. Oh Jadi iya, AHY iya. kembali saya datang. Pak Menteri. Ya Pak Menteri sekarang. Nah, Berarti kebetulan pengalaman di jadi, militer luar biasa juga. iya kebetulan beliau kan di Kostrad juga Di tuh. Kostrad juga ya. Jadi beliau 23A, Iya. saya 23B. Iya, Jadi iya, kita turun, dia naik mobil pulang. Iya, Begitu. iya, iya, iya. Oke. Gitu, ya. Luar biasa ini. Nah, sekarang kita ini menarik ini. Menarik karena dunia militer ini hampir Anda geluti sekitar hampir 30 tahun. Ya hampir 30 tahun. Tentunya bahwa ini sudah menjadi darah daging Anda dong. Dalam berkarir dalam kehidupan Anda, dunia militer ini identik dengan seorang Marslan. Ya, Yang menjadi pertanyaan, apa yang melatar belakangi Anda sampai meninggalkan barang ini nih, dunia ini nih, dan lebih memilih kepada kancah politik praktis? saya agak berat sebenarnya karena sesuatu yang saya tinggalkan itu sangat di hati saya. 29 tahun 8 bulan bukan waktu yang Iya, singkat. betul. Untuk saya harus memilih untuk keluar Dan terjun ke dunia politik. pensiun dini. Mm. Yang seharusnya saya 2032 ini Iya, iya. pensiun. Saya untuk meniti politik praktis. Ini semua terdorong dari rasa pengabdian. Karena kenapa? Saya kan banyak berjalan ke daerah-daerah. Saya penugasan hampir seluruh Indonesia lah. Tapi kan menjadi seorang tentara juga pengabdian juga loh. Ya, tetapi saya berpikir kan ingin saya pulang ke daerah saya. Oh iya, iya. Karena Ingin di mengabdi. Taliabu kan tidak ada Kostrad nih. Iya, iya, Di Maluku iya. Utara pada saat itu belum ada Kostrad Iya, kan. iya, iya. Nah, Baru Anda sendiri nih. ya, sementara waktu itu Kostrad kan masih di Makassar ya. Makassar. Bukan kayak sekarang sudah banyak nih. Iya, iya. Nah, jadi saya lihat, aduh saya pulang ke daerah saya lihat kok tertinggal sekali. Iya, iya, iya. Ya, waktu itu jalannya sulit, Iya, iya. ya air bersihnya juga, iya, Infrastruktur listriknya dasar juga, ya? iya infrastruktur dasar hampir tidak tersentuh. Iya, Itulah saya bilang kok saya tugas di tempat lain mungkin bisa lihat iya. ada beberapa jejak digital Jejak saya, digital. ya saya bisa, ya sedikitnya bisa merubah. Iya, Dulu iya. kata komandan saya kalau tugas itu, kalau kita datang kambing pulang harus jadi minimal jadi Jadi sapi. sapi. Dia berubah, Iya, iya. begitu. Ada manfaat. Ada manfaat untuk orang lain. Karena bagi saya sehebat apapun manusia telah bermanfaat bagi orang lain. Iya, iya, iya. Kok di daerah lain saya bisa buat ini, kok kenapa di daerah saya kok begini? Iya, iya. Itulah yang mendasari saya. Mungkin saya tanya-tanyalah sama senior-senior. Iya. Oh bisa kalau kamu mungkin tapi terjun dunia politik untuk bisa mengambil keputusan pembangunan. Tapi itu memutuskan sendiri. dunia ini pasti pertempuran kebatilan itu luar biasa loh, dahsyat loh. Bukan lagi dahsyat, perlu perenungan. Iya. Perlu perenungan berhari-hari dan saya duduk berembuk dengan keluarga besar semua. Iya, iya. Dan kita nawa itu dan ikhlas. Iya, Saya iya. bilang mereka semua dua-duanya punya niat yang Iya, baik. iya, iya. Ya saya sampai sempat ngomong, ya sudahlah saya kan sana mengabdi dengan militer, saya kira sudah banyak juga Iya. dan sudah jauh perjalanannya. Sekarang mungkin saya mengabdi di tempat lain yang semuanya sama untuk Sama. rakyat. Ya seperti itu. Tetapi dengan instrumen yang berbeda. Dengan instrumen yang berbeda, yang mungkin lebih mengena Iya, daripada artinya untuk menyentuh keadaan di daerah saya iya. seperti Tapi itu. Bung Maslan, Anda ini kan termasuk prajurit yang memiliki prestasi. Ya. Iya kan? Jadi otomatis saya misalnya sebagai seorang pimpinan atau sebagai panglima pasti melihat prajurit yang punya potensi. Ya. Iya kan? Apalagi di dunia militer saya melihat jejak digital Anda ini luar biasa ini. Pasti saya tidak akan rela. Pasti ada pertimbangan. Coba pertimbangkan dulu. Apakah
ada Anda lalui seperti itu? Oh iya, itu sudah tentu bukan hanya dari pimpinan yang mulai dari Danton saya, ya dari Iya, dari Danki saya, Danyon saya. Kan kita mengajukan pensiun dini ini kan ada tahapannya. Menghadap ke Danki, kemudian komandan batalion, komandan brigade, iya. kemudian ke Waktu itu pengajuan pensiunan ini ada merasa heran nggak? oh ada, bahkan saya di sidang kan harus sidang. Oh, sidang, iya, Ini iya. kamu ada apa ini? Iya, Nah, iya. saya jelaskan seperti tadi. Eh, Penjelasannya apa? ya penjelasannya bahwa saya ingin pulang mengabdi ke daerah saya Iya, iya. yang lebih mengena karena memang daerah saya begini-begini. Mereka tracking, mereka kan tidak semerta-merta Iya, iya, iya. percaya Iya, kata-kata iya, saya. iya. Pasti Mereka tracking lagi. para komandan kan punya jaringan luas. Iya, iya. Mereka tanya mungkin para pangdam, ya turun sampai ke bawah ke dan Ramil, ini Iya. daerahnya bagaimana? Oh betul mereka lihat. Ya kemudian saya menghadap ke Danyon, ke Damrik, kemudian karena saya Kostrat, ya saya menghadap ke Panglima Kostrat. Ya waktu itu saya mengajukan surat, Iya. menghadap ke Asper Kostrat, di Makostrat langsung, saya ke Mabesat, ya pergulatannya memang alot. Alatnya di mana? Ya alotnya mereka berharap, para pimpinan saya berharap, ya ini kan jalanmu sudah di militer, kamu Iya. kalau bisa selesaikan lah. Kan Iya, tinggal harus sedikit lagi tuntaskan nih. dulu. Ya, tuntaskan lah Iya, ini. iya, iya. Tapi saya berpikir kan usia kita ini kan kalau saya pensiun dengan sekarang ketentuan 60 tahun ya, Iya, 58 ya perwira 60 tahun, iya. kemudian Bintara Tantama kan 58, Iya, perwira 60 tahun. Masa saya harus memulai karir dengan 60 tahun. iya, iya. Ya, jadi karir politik saya mungkin kalau langsung terpilih tidak apa-apa, kalau tidak Iya, iya, terpilih ada jenjang itu. Nah, jadi iya. saya bilang ini untuk rakyat saya. Tolong di saya di militer saya Restuin sudah lah. tunjukkan juga dedikasi saya terhadap militer di dunia militer yang berjuang betul-betul untuk bangsa, negara dan rakyat saya. Sekarang saya juga memilih kembali ke daerah saya untuk saya mengabdikan di sisa usia saya ini. Iya, iya. Sebelum Tuhan panggil kita menghadap, sedikitnya saya ingin memberikan sedikit bakti saya untuk Pangkat daerah terakhirnya saya. apa? Sersan Mayor. Iya, iya, Ya, iya, iya. seperti itu. Luar biasa. Dan Anda memilih Partai Gerindra sebagai instrumen politik Anda. Kenapa Ya. Anda memilih Partai Gerindra? Saya salah satu orang yang sangat mengidolakan Pak Oh Prabowo. ya, Boleh dikata Prabowisme. Prabowisme. Ya, Prabowisme bukan berarti dia nanti jadi presiden, bukan. Jadi dari beliau karena jejak karir militer saya, boleh saya tahu bahwa saya bertempur itu seperti ini itu dari beliau. Beliau yang mengajarkan kami ilmu perang itu seperti Ya, apa. termasuk guru perang juga ya. Ya, bagaimana cara pokoknya patron militer saya sama beliau lah. Tokoh yang saya salah satu tokoh Berarti yang Anda cukup kenal sosok dan karakter Prabowo. iya, kami kenal betul bagaimana beliau memimpin. Iya. Ya, selalu berada di tengah-tengah, selalu apa kesulitan prajurit itu pasti dia selesaikan. Iya, iya, iya. Tetapi bagi dia yang saya selalu ingat bahwa kebutuhanmu saya penuhi, apa yang kamu inginkan saya lakukan, latihanmu saya penuhi semuanya, tapi tugas pokok harus berhasil. Itu bagi dia. Iya, iya. Jadi hak kita tidak boleh hilang, tapi kewajiban juga harus laksanakan. Oh, itu doktrin juga tuh ya? Ya, itu doktrin harus seperti itu. Dan Anda lebih memilih Partai Gerindra ya? Ya, saya berpikir kan, saya kan tidak terlalu familiar dengan dunia politik. Iya, apalagi berpartai kan tidak ada di pikiran kan? Ya, jadi saya pikir partai mana lagi kalau bukan beliau punya, kebetulan beliau juga punya partai. Iya, iya. Ya sudah, saya ikut ke Gerindra dan saya masuk dan alhamdulillah terpilih. Iya, gitu. alhamdulillah. Menjadi anggota DPR ya? Ya. Dapil 5. Dapil 5, Kabupaten Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu. Tapi ketika Anda terjun ke dunia politik praktis, pasti suasana kebatinan antara di dunia militer dan di lingkungan politik pasti berbeda. Oh ya, berbeda. Bedanya di mana Anda rasakan? Ada tentu perbedaannya. Kalau di militer itu ada sifat kita tegak lurus. Iya, ya, loyal. tegak lurus, perintah itu satu langsung ke bawah. Komando kan? Ya, komando kan, garis komando. Kalau di politik? Kalau di politik tidak seperti itu. Kadangkala satu permasalahan bisa menjadi berapa orang di situ akan berbeda cara penerimaannya. Jadi cara penyampaiannya, cara penerimaannya orang akan beda-beda. Jadi kita harus terbiasa dengan hal itu. Tidak bisa kita memaksakan apa yang kita inginkan harus sama dengan orang. Tidak bisa. Begitupun orang juga kita tidak serta-merta ikut
Apa yang dia mau. Kita harus menelaah bersama, kita telah masing-masing, oh iya, kita cari yang terbaik. Tapi kalau di militer kan tidak. Kalau komando sudah bilang seperti itu ya, di bawah tegak lurus sampai di bawah. Tapi Tidak. suasana pertempuran mirip enggak? Ya, Pertempuran juga antara merebut hati masyarakat dengan pertempuran musuh di lingkungan militer. oh iya. Ada kemiripan Artinya ke tidak? apa ya, hampir sama-sama beratnya begitu. Nah, tapi kan kalau di dunia politik saya kira yang penting kita ikhlas benar-benar turun ke bawah sebagai wakil rakyat mendengar apa. Kan kalau yang saya yakini jadi DPR itu bukan pejabat negara. Iya, iya. Kalau bagi saya yakini jadi DPR itu adalah pejabat rakyat. Iya. Itu saya selalu bicara karena saya kan dipilih oleh rakyat. Saya bisa memakai PIN DPR itu kan, DPRD provinsi itu kan dipilih oleh rakyat di dapil saya. Jadi apa yang saya bicara itu harusnya seyogyanya mewakili apa yang menjadi suara rakyat di dapil Iya. saya. Waktu pencalonan itu apa yang ada di pikiran Anda waktu itu? Apakah saya maju target menang atau sekedar waktu itu hanya yang penting sekedar mengikuti kontestasi saja? Oh kalau saya tidak, pada saat itu saya yakin Iya. karena saya berpikir ada hal besar yang saya tinggalkan karena saya tinggalkan sebuah institusi yang selama ini saya cintai. Iya, iya. Nah, saya masuk ke dunia ini, saya harus buktikan bahwa saya berhasil. Sekali melangkah harus berhasil. Iya, iya. Dan setelah saya berhasil juga saya tidak mau sia-siakan. Jadi saya ingin yang bagi saya ingin berbuat yang terbaik lah. Apa yang menjadi mungkin tugas pokok di DPRD ini, ya semaksimal mungkin saya tanya pada senior apa yang saya bisa lakukan. Saya dalam tahap pembelajaran, Iya, begitu, iya. belajar untuk yang baik ya. Kalau saya salah, saya mohon koreksi baik dari masyarakat, dari para teman-teman politik maupun dari lembaga-lembaga yang lain. Gitu. Luar biasa Nah, itu. saya siap seperti itu. Dan Anda terpilih suara terbanyak. Ya, alhamdulillah suara banyak ya. Suaranya Itu banyak. dahsyat itu. Artinya sebagai pemula politik tapi begitu ada tempat atau ruang di hati masyarakat itu luar biasa juga itu, prestasi juga itu. Oke, Bung Misan kembali lagi bersama saya. Anda begitu duduk menjadi anggota DPR Provinsi, Dapil 5 dan Dapil 5 Taliabu Sula, Anda sempat viral. Oh iya ya. Iya kan, Saya sempat viral dengan pernyataan tegas Anda soal Taliabu. ya, Siap keluar dari Provinsi Maluku Utara. ya, Kan begitu kan? ya. Coba Anda jelaskan dasar pernyataan itu apa? Yang melatar belakangi Anda sampai sekencang waktu itu. Oh iya. Saya minta maaf ini sebelumnya mungkin pada seluruh masyarakat Maluku Utara, bukan berarti saya mau memisahkan diri dari Maluku Utara. Iya, iya. Tidak. Cuma saya ingin agar ada asas pemerataan pembangunan. Ya, pada saat itu kan dapil saya, kebetulan saya di Dapil Sula dan Taliabu. Taliabu. Ya, itu adalah pulau yang berbatasan dengan Maluku Utara ke barat. Ya. Iya, tepatnya Barat. di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Tenggara. Jadi ada di sana di dapil saya itu ada 2 pulau yang tertinggal, ya, yaitu Pulau Taliabu dan Pulau Mangule, Iya. yang masuk di Kabupaten Kepulauan Sula. Jadi saya kan tentunya setelah DPR kan banyak jalan ini. Iya, Nah, saya banyak jalan ke Halmahera. Ya, kebetulan saya berada di Komisi 3 iya. Infrastruktur dan Pembangunan. Saya jalan ke Halmahera, di Halbar, kemudian ke Haltim, ya Halten, ya begitu juga di Kota Ternate. Saya melihat hal itu tidak ada di pulau saya. Ada disparitas begitu Iya, ya? ada disparitas yang perbedaannya agak jauh. Jauh. Makanya pada saat itu saya agak keras karena saya ingin, ayo loh, kebetulan dengan pemimpin juga yang baru di provinsi, Iya, ya, ayolah tolong lihat kami, iya, iya. ya karena kami adalah anak kandung Maluku Utara, Iya. bukan anak tiri, tapi Iya. kami adalah anak kandung Maluku Utara juga yang punya hak yang sama untuk mendapatkan pembangunan yang sama dari APBD yang diberikan oleh negara kepada Maluku Utara. Seperti itu. Waktu itu memang kebijakan dari gubernur saat itu terhadap Taliabu memang tidak ya minim sekali ya? Ya, minim sekali. Jadi ada semacam dilema juga memang. Setelah kemudian saya jadi DPR, saya melihat ada beberapa yang menjadi penghalang untuk provinsi menurunkan program. Contohnya Ibu Gubernur yang sekarang ini, Iya. ya Ibu Sherly dan Pak Sarbin, saya ingin membangun jalan nih di Pulau Taliabu. Di situ tidak ada ruas jalan provinsi. Berarti soal status ya? Iya, status jalannya
masih status jalan kabupaten. Di situ Ini juga letak kedelemaannya. iya, itu menjadi titik lemah satu. Sehingga tidak bisa provinsi untuk membuat suatu program yang masuk dalam anggaran pagu anggaran APBD, membuat jalan dan jembatan di Pulau Taliabu khususnya ya. Kalau di Pulau Mangule sekarang sudah ada ruas jalan ya, di Kepulauan Sula juga, dan sekarang sudah masuk dalam postur APBD baik 2026 kemarin maupun di 2027 ini yang kita lagi godok. Tapi program yang kali ini baru masuk ini mungkin karena imbas dari kemarin itu yang misalnya agak sempat semprot lah. Ya, saya berterima kasih sekali. Ya, berterima kasih sekali. Saya kira semua samalah. Saya berteriakan karena sebagai menyuarakan dapil saya, dan ini jeritan rakyat saya. Ya, saya harus sambung, menyambung agar didengar oleh para pemangku kebijakan dalam hal ini ya pemerintah provinsi. Dan kalau sekarang sudah rata-rata sudah mulai melirik, bahkan teman-teman saya sangat terima kasih juga kepada semua fraksi yang ada di DPRD Provinsi Maluku Utara, di setiap pandangan-pandangan fraksi atas pembangunan pemerintahan ini. Mereka selalu menyebut Kabupaten Sula dan Kabupaten Taliabu itu menjadi bagian yang selalu mereka perjuangkan bersama untuk pengembangan pembangunannya, terutama dalam konektivitas wilayah. Iya, infrastruktur dan konektivitas wilayah. Memang Pulau Taliabu dan Pulau Kabupaten Kepulauan Sula itu memang layak diperhatikan. Ya. Itu. Jadi wajar dong sebagai wakil rakyat, penyambung aspirasi rakyat, Anda harus lantang juga. Ya. Gitu. Itulah tugasnya yang saya yakini. Jadi kadang-kala orang kamu keras sekali, saya bilang saya kan dalam hal ini bukan keras berarti membantah pemerintahan, tidak. Saya hanya ingin menyuarakan apa yang Anda lihat, apa yang saya lihat, saya dengar, dan setiap reses kami dapatkan apa yang menjadi saya kira aspirasi masyarakat. Jadi datang ke sini saya sampaikan. Tapi kan tidak gampang untuk memperjuangkan aspirasi, iya kan? Ya, tapi harus butuh mental prajurit. Betul, mental, kemudian kesungguhan. Ya, kesungguhan, dan saya kira pemerintah kita juga, saya lihat semua sayang rakyatnya. Hanya mungkin terkadang pemerintah kita kan di Ternate ini, terkadang mungkin ada hal-hal kecil yang matanya tidak bisa melihat sejauh itu. Jadi sebenarnya kita jadi partner yang bagus. Jadi mungkin ada permasalahan yang mungkin pemerintah di sini tidak lihat, kami teriakan baik di paripurna maupun di RDP. Nah, itu mereka mungkin jadi bahan. Ternyata di Mangole itu ada jalan provinsi tapi kita belum buat loh. Ayo kita buat program. Di Taliabu belum ada jalan provinsi. Ayo kita buat pembangunan yang lain. Seperti itu, buat tanggul ke air bersih ke. Yang penting kita hadirkan pembangunan di sana. Berarti sejauh ini pemerintah provinsi saat ini sudah mengakomodir apa yang menjadi kepentingan daerah Kabupaten Sula dan Kabupaten Kepulauan Taliabu. Setidaknya sudah berbeda dengan masa yang ada perbedaan yang sekarang sudah ada semacam progres ya. Progres sudah menuju ke sana apa yang kita sampaikan, walaupun tentunya tidak akan sempurna. Tetapi setidaknya apa yang kita koordinasikan, yang kita selalu duduk bersama, ya setidaknya bisa terjawab sedikit-sedikit. Listrik sudah mulai masuk, ya Bulog sudah mulai masuk, ya jembatan-jembatan dari BWS, saya lihat dari APB dari Balai ya sudah masuk, dan ini kita masih berjuang terus ini. Semoga pemerintah tidak puas-puas mendengar jeritan kami yang dari jauh. Tapi memperjuangkan aspirasi itu kan tidak hanya sesosok Mislan Syarif dong. Iya kan, harus butuh juga perpaduan daripada wakil-wakil rakyat yang ada di Dapil 5. Apakah seperti itu? Oh iya, semua kita di Dapil 5 itu semua, mungkin kebetulan saya saja mungkin yang disorot kamera begitu. Tapi saya lihat semua teman-teman semua bersuara. Ya, mereka bersuara dengan, bahkan dalam ada yang diam pun saya tahu mereka berjuang dalam diam. Tapi ekspresi serius lebih serius Anda waktu itu, bukan soal kamera disorot, bukan mungkin karena mungkin latar belakang saya dalam militer saja ya. Saya militer kan dilarang bersuara kecil. Kalau menyuarakan selalu suaranya tegas ya. Itu saja sebenarnya. Tapi ada yang berjuang mungkin dalam diam, tapi dia mungkin punya korelasi lebih kuat gitu. Seperti itu. Ini menarik nih, misalnya diskusi malam ini cukup menarik, dan saya juga penasaran. Di dunia militer dan di dunia politik itu kan banyak ya identik dengan pertama soal
siapa yang berbicara lantang pasti akan digoda. Hmm. Ya minimal ada semacam upaya pembungkaman misalnya. Apakah sejauh ini selama Anda melaksanakan tugas sebagai anggota DPR di provinsi, apakah ada praktek-praktek seperti itu? Oh, sampai sekarang alhamdulillah saya belum dapat ya. Iya, iya. Ya, belum. Artinya kalau orang berbicara banyak yang bertanya begitu, saya bilang sampai sekarang belum saya temukan. Yang artinya memanggil saya bahwa kamu diam harus begini-begini. Saya belum dapat lah. Iya, belum dapat. Karena memang saya baru 1 tahun 8 bulan ini ya. Nah, Tapi sebagai kan masih tetap istiqamah ya. ya masih insya Allah kita berdoa semoga kita tetap pada jalur yang sebenarnya untuk memperjuangkan Iya, aspirasi betul. rakyat. Karena Anda ini bukan hanya membawa nama pribadi loh, ada membawa nama kesatuan yang besar. Jadi ikatan moral antara Anda di militer pasti terbawa juga, bukan hanya seorang maslan. Oh iya, benar. Memang pesan-pesan senior saya dulu. Hmm. Di saat Anda masuk ke dunia politik, bukan hanya nama kamu, bukan hanya nama daerah kamu atau nama institusi yang disipil kamu nanti yang kamu jaga. Dalam hal ini institusi DPR ya. Iya. Tetapi kamu akan patron nama bahwa kamu mantan seorang TNI itu akan terbawa-bawa. Ada salah satu panglima saya menyampaikan, di saat kamu berprestasi, TNI itu tidak akan terbawa. Tapi di saat kamu berbuat suatu kesalahan, contohnya tiba-tiba saya tersangkut masalah hukum, baik itu masalah hukum yang lain atau mungkin korupsi atau yang lain, pasti akan tertulis mantan TNI Mislan Sarif melaksanakan pelanggaran hukum. Itu sudah pasti. Jadi ada institusi bawahan yang akan melekat terus. Dan itu tidak bisa saya hindari. Karena memang saya dari institusi sana. Tidak bisa saya bilang, Bapak wartawan jangan tulis TNI ya. Tidak bisa. Itu sudah konsekuensi. Jadi itu yang saya jaga. Di samping menjaga nama pribadi saya, keluarga besar saya, institusi sipil saya dalam hal ini DPRD provinsi, nama daerah saya, nama rakyat yang saya wakili, juga institusi lama saya yang selama ini saya berkarir begitu. Bahkan di penilaian publik bahwa ketika Anda berada di ruang persidangan atau paripurna, Anda adalah sosok yang membawa warna dinamika baru di DPR di provinsi. Apakah Anda merasa seperti itu? Saya baru tahu ini, ya. saya baru tahu ini suara-suara dari apa. Tapi bagi saya jalani saja seperti air mengalir apa yang menjadi tupoksi di DPRD. Jadi suara seperti saya interupsi, itu hal-hal yang memang sudah sepatutnya seorang DPR seperti itu. Dan itu normatif juga. Ya, normatif. Jadi tugas-tugas DPR tidak berlebihan saya kira. Tapi kadang-kala biar normatif, tapi kalau ruang-ruang itu tidak dimanfaatkan oleh wakil rakyat, kan publik menilai bahwa ternyata mereka tidak bekerja. Nah, Anda saya melihat bahwa agak viral loh. Jadi bukan hanya semacam klaim tanpa alasan, tapi Anda ini begitu melaksanakan tugas itu luar biasa. Mampu menyuarakan secara tegas aspirasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. Oh iya, kalau saya sih ya apapun risikonya sudah seperti itu. Saya harus tidak ada yang saya bisa lakukan karena memang rakyat saya butuh saya berteriak seperti itu. Itu kekuatan rakyat yang membuat saya berani seperti itu karena itu. Dan mungkin ini terakhir ya. Sayang sekali waktu kita terbatas, tapi sebelum kita akhiri, saya akan mengajukan pertanyaan. Begitu hadirnya seorang Mislan di kancah politik, apa konstelasi dan dinamika politik di Pulau Taliabu ada warna. Selain ada warna, mungkin ada semacam Anda menjadi sosok yang kompetitif nanti dalam pilkada ke depan. Sekarang yang menjadi pertanyaan ini nih. Ya. Nama Anda itu saya melihat di media sosial sudah didengung-dengungkan untuk menjadi salah satu kandidat Bupati Pulau Taliabu. Jika itu diiyakan oleh masyarakat, jika politik Anda, apakah di DPR ataukah akan harus memangku kekuasaan di Pulau Taliabu sebagai 01? Ini saya jawab ya. Iya. Jadi sekarang saya diajarkan untuk melaksanakan tugas itu step by step. Jadi apa yang ada sekarang itu yang harus saya kerjakan. Jadi saya tidak akan bisa menerawang apa yang akan terjadi di
kemudian hari. Iya, di kemudian hari, apalagi bicara pilkada. Iya. Ya, kita juga harus tahu kemampuan diri kita, kemampuan kita bagaimana, kemudian perjalanan politik kita seperti apa. Intinya sekarang saya berada di DPR, saya melaksanakan tugas saya sebagai seorang DPR. Mengalir begitu saja. Kalau nanti ke depan yang seperti tadi yang masyarakat sudah mengangkat seperti apa tadi yang Bapak sampaikan, itu biarlah menjadi ranah penilaian mereka, karena bagi saya politik itu keputusan yang tertinggi itu di tangan rakyat, bukan di tangan pejabatnya. Ya, itu konstitusi juga. Itu konsekuensi. Jadi apapun itu, mereka bicara apa itu hak mereka, karena memang mereka yang bikin kita duduk. Kedaulatan kan di tangan rakyat. Di tangan rakyat. Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Nah, jadi kalau mau berbicara tentang kesiapan ke depan pilkada, saya belum sampai ke sana. Saya masih menjalani ini. Jangan sampai kita bermimpi jauh, yang ini saja kita tidak mampu lakukan dengan baik. Ya, seperti itu. Berarti ini terukur. Ya, kita harus begitu. Kita harus tahu diri lah, begitu. Ya. Oke, Bung Mishan, terima kasih atas atensi dan kehadiran Anda. Sayang sekali waktu kita terbatas. Oke, Pak. Jadi diskusi malam hari ini kita akhiri. Ya. Oke, demikian bincang kita malam hari ini bersama mantan anggota Kosrat yang kini menjadi anggota DPR Provinsi Maluku Utara dari Partai Gerindra, Maluku Utara, Dapil 5 Pulau Tolebu dan Kabupaten Kepulauan Sula. Simak terus acara kita di Kopi Literasi Mono TV, channel Timur Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Luar biasa. Terima kasih, Pak.